menikahkan dan kawinkan Saudara Hari bin Iwan Zakaria dengan Saudari Hesti Ananda Wijaya binti Satrio Wijaya dengan mas kawin seperangkat peralatan sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Hesti Ananda Wijaya binti Satrio Wijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mana para saksi? Sah? Sah! Alhamdulillah. Mas Hari. Jangan bikin mami malu. Bella! Bella! Bella, tunggu Bella. Bella. Mela, tunggu dulu. Mela, maafin aku. Ini semua bukan keinginan aku, Mela. Aku begini karena keadaan. Lagi pula aku nggak tahu kamu ada di mana. Tapi, Ma, aku cuma mencintai Maila, Ma. Kamu masih mau mengharapkan perempuan miskin ini? Apa yang dia bisa lakukan untuk keluarga kita? Yang ada kamu menyesal kalau kamu menikah dengan dia. Udah Tante, udah. Cukup penghinaannya, cukup. Maaf aku datang di waktu yang gak tepat. Mela! Mas Hari! Mas! Udah, Mas! Haris, hargai istri kamu. Diam kamu di sini. Haris! Bang, jangan diambil uangnya. Lu belum nyetor kan hari ini? Nah, lu tahu apa kewajiban lu? Tapi bang, saya kali ini aja bang gak nyetor. Kalau lu nggak bisa nyetor, mending jualan tempat lain sono. Hah? Kalau lu nggak setor, mau balikin modal dari mana gua? Mulai sekarang, lu kagak usah ngambil koran dari gue lagi. Bang, mohon bang, jangan pecat saya bang. Saya mau makan dari mana kalau nggak dari sini bang? Mohon. Ah, bodoh. Gua nggak mau tahu. Kalau gue pertahanin lu, sama juga gue ngerugiin gue sendiri. Ingat itu. Udah, sana pulang.
lepasin. Aduh. Masya Allah. Kamu nggak apa-apa? Saya nggak mau ya baca koran kotor kayak gini. Saya nggak butuh koran bekas. Tapi Bu, saya benar-benar gak sengaja ngotorin koran itu. Ya, masa bodoh. Biar saya telepon agen korannya. Anak kecil kayak kamu tuh nggak pantas tau nggak sih jadi loper koran. Masa nggak becus kamu. Udah pergi sana. Pergi, kamu ngapain lagi di sini? Pergi. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ibu, tolong! 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 Bagaimana, Dok? Ada gangguan pencernaan pada ibu. Sebaiknya ibu banyak istirahat dan makan teratur. Nah, untuk sementara saya kasih resep ini. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Hati-hati ya. Gimana kantor kamu? Baik nih. Hari tadi Mami lihat di toko ada cincin berlian bagus banget dan Mami tuh. Boleh. Ih, kamu itu. Mami belum selesai udah dipotong-potong. Nih, aku ini anak Mami. Jadi aku pasti tahu apa yang Mami minta. Jam berapa ini? Kamu lupa ya kalau kamu punya suami. Sebagai istri kamu harus menghargai aku. Bisa nggak sih kamu tuh sehari aja nggak protes? Bisa nggak sih? Kamu 1 hari aja diam di rumah. Tungguin aku pulang kerja, masakin aku makanan. Dan 1 hari aja kamu patuh sama aku. Kamu tuh ya, Mas, semakin hari semakin kasar. Aku benci kamu. Tuh lihat nih, menantu idaman Mami. Tapi Hesti kan anaknya baik. Lagi pula dia banyak membantu perusahaan kita kan? Ya baik buat Mami, belum tentu baik buat aku. Seandainya waktu itu Mami nggak menentang hubungan aku dengan... Cukup. Jangan sebut-sebut lagi nama itu. Ingat Har, sebelum ayahnya Hesti meninggal, papa kamu itu banyak berhutang budi pada dia.
Saya mencintai Mas Hari dengan tulus. Dan cinta saya nggak bisa dibeli dengan uang. Saya itu kesini diminta sama Hari. Karena dia tidak tega langsung mengatakannya sama kamu. Kamu juga harusnya tahu diri dong. Sudah berapa lama Hari tidak menemui kamu? Saya mengerti sekali. Orang miskin seperti kamu mendekati anak saya, orang kaya, tujuannya tidak lain untuk uang, kan? Ibu salah menilai saya. Saya bukan perempuan seperti itu. Tapi Hari sudah tidak mencintai kamu lagi. Gak mungkin Mas Hari nggak mencintai saya. Saya tahu persis seperti apa Mas Hari. Dia sangat mencintai saya, Bu. Apalagi setelah apa yang sudah kamu. Sekarang kamu lihat kenyataannya. Nih. Gak mungkin Mas Hari melakukan perbuatan seperti ini. Tapi ini kenyataannya. Dan mulai sekarang, kamu harus menjauh dari kehidupan anak saya. Karena sampai kapanpun, saya tidak akan pernah merestui kamu dengan anak saya. Paham? Buka gak? Buka! Makasih ya, Mbak. Buka! Keluar lo! Buka gak? Ada. Buka, jangan banyak ngomong. Diam lo. Lepas atau nyawa lo melayang. Udah, kita bawa ke kantor polisi aja. Jangan bang, jangan. Ayo. Ini barang-barangnya, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Di kampung ini sudah mulai nggak aman, Pak. Untung ada anak ini yang tadi memanggil kami. Anak? Iya. Loh, kamu kan mau perkoran itu. Terima kasih ya. Kamu udah nyelamatin nyawa saya. Kalau nggak ada kamu, saya nggak tahu gimana nasib saya. Iya, Pak, sama-sama. 2 kali saya utang sama kamu. Ini. Gak usah, Pak, gak usah. Sekarang saya mau pulang ya, Pak. Soalnya ibu saya udah nunggu obat yang saya beli. Udah ya, Pak. Saya pamit, Pak. Gede. Makasih ya. Hati-hati, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Kuasa ada
Kamu antar koran ke rumah saya juga? Bapak, iya Pak, malah salah satu koran yang kotor saya kirim ke sini. Ya, dan aku nggak suka kalau misalnya dia yang masih antar koran ke sini lagi. Jorok tau nggak sih? Kamu jangan gitu dong. Koran itu kotor karena aku. Aku yang bikin dia jatuh di kubangan. Ngapain kamu nyalain diri kamu sendiri, Mas? Anak miskin kayak gini itu emang pantas tau nggak sih berada dalam kubangan? Esti, jaga ucapan kamu. Aku ini utang budi sama anak ini. Mau sampai kapan sih, Mas, kamu itu bergaul sama orang miskin? Dulu mantan pacar kamu orang miskin. Sekarang, kamu malah belain anak miskin ini lagi. Selera kamu tuh rendah banget tau nggak sih, Mas? Kalau sampai kamu berani ngomong kayak gini lagi, aku akan buat perhitungan sama kamu. Kamu ini bener-bener tau gak sih? Keterlaluan kamu tau gak sih, Mas? Cuma gara-gara anak ini, kamu berani ngancam aku. Jangan diambil hati ya. Iya Pak, nih korannya. Pak, saya permisi dulu ya. Saya mau nganter koran ke rumah yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kartu kredit Hesti, kenapa bisa overlimit seperti ini? Iya, masuk. Ada apa kamu kesini? Baru aku mau telepon kamu. Oh, berarti kita sehati dong. Sayang, aku mau minta maaf atas kejadian tadi pagi. Tumben kamu sadar. Atau jangan-jangan ada yang kamu minta lagi. Ih, kamu tuh tahu aku banget sih. Aku mau... Mau boros? Mau boros lagi? Nih, baca, lihat. Ya ampun sayang, keperluan kita ini kan banyak banget. Belum lagi Mami yang minta ini itu sama aku. Keperluan kita. Keperluan kamu kali. Dan denger ya, aku gak suka kamu bawa Mami. Nggak ada hubungan sama dia. Aduh, sayang kamu gak usah marah-marah kayak gitu dong. Pokoknya aku gak bisa kasih kamu uang lagi. Lagi pula aku mau pergi. Ada meeting di luar. Ya Allah, ya Tuhanku, ikhlaskanlah hamba dengan keadaan ini. Bukakanlah pintu rezeki untuk hamba, agar hamba dapat membiayai kehidupan keluarga kecil hamba. Berikanlah kesehatan agar hamba bisa selalu menjaga anak hamba. Kabulkanlah doaku ya Allah. Amin.
waktu Mami arisan di rumah teman Mami, salah satu teman Mami bawa cucu. Terus mereka bercanda kayaknya saling sayang banget. Kira-kira kapan ya kamu bisa kasih Mami cucu? Mami kan tahu kalau aku itu nggak suka anak kecil nih. Dan aku juga belum siap punya anak. Terus kapan siapnya? Sudah 10 tahun menikah loh. Apa kamu nggak takut ditinggalin sama Hari karena soal ini? Kok Mami jadi ngomong kayak gitu sih, Mi? Nih, punya anak itu ribet nih. Belum lagi hamilnya. Terus mual-mualnya. Udah gitu nanti susah makan lagi nih. Perut aku jadi jelek tau gak sih, Mi? Oke, aku belum siap, Mam. Salah satu tujuan orang menikah adalah ingin memiliki keturunan. Seorang istri yang baik tidak akan pernah menolak akan hadirnya seorang anak. Udah deh, Mas. Aku nih lagi bete. Kamu gak usah nambahin-nambahin lagi deh. Kenapa? Kamu bete karena gak bisa belanja lagi kan? Cukup, Mas. Aku tuh bener-bener nyesel tau gak sih milih suami pelit kayak kamu? Aku juga nyesel punya istri kayak kamu. Sudah. Masalah sepele kok dibesar-besarkan sih. Ini masalah besar, Mi. Masalah prinsip. Mas, mau kemana, Mas? Masalah kita kan belum selesai, Mas. Aku mau kemana bukan urusan kamu. Cantik banget. Ibu mau kemana, Bu? Anak ibu bisa aja muji-mujinya. Ibu mau ngelamar kerja di kantor. Kamu doain ya, semoga ibu keterima. Kalau ibu keterima kan nanti kamu gak usah kerja lagi. Biar semua biaya ibu yang nanggung. Tapi ibu gak lupa kan kalau nanti aku mau ngenalin ayah asuhku sama ibu. Ibu gak lupa dong sayang. Ibu ingat. Sayang, kamu pasti udah lama nunggu aku ya? Iya, kamu lama banget sih sayang datangnya. Maaf ya sayang, tadi itu ada urusan yang harus aku kerjain mendadak. Oh ya, aku punya sesuatu untuk kamu. Ini hadiah untuk kamu. Karena kamu udah buka jalan untuk aku. Supaya aku bisa masuk ke perusahaannya Hari. Sama-sama sayang. Pokoknya aku mau kamu ambil semua aset dia. Saat dia bangkrut, aku akan menceraikannya. Dan kita akan pergi ke Singapura. Di sana kayaknya nggak akan ada yang ganggu siapapun juga. Kamu jenius sekali sayang. Iya dong. Itu akibat karena Hari sering menyepelekan aku. Dan dia sama sekali nggak bisa mencintai aku. Kalau gitu aku akan selalu menjaga cinta kamu. Dan aku janji, aku nggak akan pernah nyakitin kamu. Dan aku akan selalu nunggu kamu. Thank you sayang. Pak, kenalin ini ibu aku. Mela. Mas Hari. Mau apa kamu kesini? Masih belum puas kamu menghancurkan hidup aku. Terus sekarang mau apa? Hah? Mau mengambil anak aku dari aku? Oh, nggak akan, Mas.
Sampai mati pun aku nggak akan memberikan dia ke kamu. Mei, aku nggak ngerti maksud kamu apa sih. Aku kesini hanya ingin menjadi bapak asuh dari Tiara. Nggak ada sedikit pun maksud di hati aku untuk mengambil Tiara dari tangan kamu. Kosong. Apa kamu udah menikah? Aku nggak pernah menikah dan sekarang kau pergi dari sini. Kau pergi dari sini sebelum aku teriaki kamu maling. Mau diusir warga dengan cara kasar. Mei, tunggu dulu, dengar dulu penjelasan aku. Aku bilang pergi dari sini. Tiara masuk ke dalam. Tapi Bu, Tiara, kalau ibu bilang masuk, masuk sekarang. Dengar gak ibu bilang masuk? Mei, Mei tunggu dulu Mei. Mei, buka Mei. Buka pintunya Mei. Mei, aku mohon, izinkan aku jelasin semua sama kamu Mei. Udah gak ada lagi yang perlu dijelasin. Aku minta sekarang juga kamu pergi dari sini. Mela, kamu harus tahu Mela, kalau selama ini cuma kamu yang ada di hati aku. Dan gak ada yang bisa ngilangin semua itu Mela. Mela, buka pintunya. Rasa cinta aku udah mati, Mas. Di saat aku dan Janin Pita hadir dalam pernikahan kamu. Jadi Tiara anak aku? Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini, pergi dari kehidupan aku. Pergi! Mela, pergi kamu. Buka pintunya Mela. Mela, buka pintunya. Ayo masuk kamar. Ibu. Apa benar Bu yang tadi aku dengar Bapak Hari ayah kandung aku, Bu? Selama ini Ibu bilang kalau Bapak udah meninggal. Kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ibu kenapa, Bu? Ibu gak apa-apa. Maafin Ibu ya. Ibu sebenarnya akan cerita sama kamu. Hanya saja Ibu menunggu waktu yang tepat. Ibu, udah, kamu jangan tanya apa-apa. Kalau kamu sayang sama Ibu, tolong ngerti keadaan Ibu. Ibu cuma minta kamu jangan jualan lagi. Karena Ibu gak mau kamu ketemu sama dia lagi. Ibu sayang Ibu kan? Ngertiin keadaannya ya. Maafin Ibu ya. Ada masalah di kantor? Aku ketemu sama Maila. Itu lagi. Sudah 10 tahun kamu menikah, nama itu terus yang disebut. Sekarang Maila udah punya anak. Oh, bagus dong. Berarti dia sudah menikah. Dan kamu harus berusaha untuk melupakan dia dan fokus mencintai istri kamu. Maila nggak pernah menikah, Mi. Dan anak itu adalah anak aku. Anak kamu? Kok bisa? Waktu Maila datang ke akad nikah aku, saat itu dia sebenarnya ingin ngasih tahu tentang kehamilan dia. Mungkin saja dia bohong. Mi, aku yakin kalau Tiara itu anak aku. Aku memang pernah melakukannya dengan Maila. Dan pertama kali aku melihat Tiara, sikap dan sifatnya sama seperti aku, Mi. Dan wajah dia mirip sama Maila. Kalau itu benar, berarti Mami punya cucu.
pekerjaan ini nggak susah yang aku pikir. Aku pasti bisa. Mela, ngapain kamu di ruangan aku? Kamu jadi OB di sini? Mela, tunggu. Aku mau bicara sama kamu. Aku udah bilang sama kamu nggak ada lagi yang perlu dibicarain di antara kita. Kalau aku tahu ini kantor kamu, nggak mungkin aku melamar kerja di sini. Mela, 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 tunggu biar aku jelasin semua sekarang. Lepas. Aku nggak mau kehilangan kesempatan lagi, Mela. Mela. Pak Hari? Pak Riki? Permisi, Pak. Hari ini jadwal kita meeting kan? Iya benar, Pak. Biar saya siapin dokumen meetingnya dulu ya. Mari Pak, silakan. Oh ya. Apa? Seorang OB? Iya. Tadi itu aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Hari itu sedang mengejar dan menarik seorang OB perempuan. Nggak mungkin. Nggak mungkin Mas Hari hanya ngedoain aku dengan seorang OB. Bener-bener nggak punya selera. Sekarang begini, kalau seandainya benar Hari itu selingkuh, justru itu bagus dong. Kamu bisa menuntut dia cerai, dan kamu bisa mendapatkan harta gunung. Harta gunung gini itu nggak sebanding dengan rasa sakit hati yang aku pendam selama ini. Pokoknya, aku mau kamu tetap ambil semua asetnya Hari, tanpa tersisa. Aku akan pergi ke sana sekarang. Dan aku akan selidiki siapa perempuan itu. Sebentar. Kamu emangnya nggak takut kalau kesana nanti ketahuan? Karena kan ngeliat ini cuma aku deh. Aku punya banyak cara. Aku punya banyak alasan untuk datang ke sana sekarang. Ya udah, whatever. Penting jangan sampai Hari tahu kita berhubungan. Oke? Oke. Kamu benar-benar keterlaluan, Hari. Setelah kamu kalahkan aku dengan wanita miskin itu, sekarang berani-beraninya ya kamu selingkuh dengan perempuan yang derajatnya jauh di bawah aku. Aku nggak bisa tinggal diam. Pak, ikutin mobil itu ya, Pak ya? Mau apa lagi kamu kesini? Mei, aku harus bicara sama kamu. Nggak usah. Nggak usah jelasin apa-apa. Semua udah jelas. Kamu dulu pergi ninggalin aku. Nyuruh ibu kamu datang ke aku. Menghina aku dengan memberikan aku uang untuk meninggalkan kamu. Supaya kamu bisa bebas menikah dengan perempuan yang sudah kamu tiduri itu. Mei, bukan begitu kejadian sebenarnya, Mei. Mami menyuruh aku bertanggung jawab atas perbuatan yang aku nggak ingat sama sekali. Waktu itu, Hesti memberikan aku minuman sampai aku nggak sadar. Begitu aku sadar, aku dan Hesti ada di atas tempat tidur. Nggak usah ngarang cerita bohong. Aku serius, Mei. Setelah kejadian itu, ibu menyuruh aku bertanggung jawab. Kalau nggak ibu mengancam, dia mau bunuh diri. Karena malu atas perbuatan aku. Aku bingung, aku nggak tahu harus ngapain. Nggak usah ngarang cerita bohong kamu. Indah sekali karanganmu, Mas. Hesti! Lepasin aku, Mas. Pergi dari sini. Cukup, Mas Hari, cukup! Udah cukup aku dan anakku yang kamu sakiti. Nggak usah perempuan lain. Kamu
Kamu salah paham, Mei. Udahlah, kalian berdua sekarang pergi dari rumahku. Kalian nggak dengar aku bilang apa? Pergi dari sini. Ibu! Ibu nggak apa-apa. Kamu penjual koran jorok itu kan? Oh, ternyata dia anak kamu. Hina sekali ya kalian berdua. Tega-teganya kalian berdua bermain di belakang aku. Dasar perempuan murahan. Pasti, cukup. Jaga ucapan kamu. Jangan pernah menghina anakku lagi. Apa? Dia anak kamu? Masuk saya. Bella! 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 Aku mohon, Mei, buka, Mei. Pulang, Mas. Pulang. Kalau enggak, aku akan berbuat nekat sama perempuan itu. Pulang. Mas, aku nggak main-main ya sama ucapan aku ya. Ibu kenapa sih, Bu? Ibu kenapa nangis? Mela! Mela! Kamu tunggu sini ya? Iya, Bu. Bu, bayar uang kontrakan. Kita bicara di situ aja ya. Bu, tapi ini kan belum 1 minggu, Bu. Saya minta tolong pengertian Ibu. Pengertian? Emangnya saya makan pengertian kamu? Tapi kalau saya nggak tinggal di sini, saya mau tinggal di mana, Bu, sama anak saya? Ah, itu bukan urusan saya. Sekarang juga keluar dari sini. Tapi Bu, tolong Bu kasih kesempatan sama Ibu Tiara, Bu. Air mata buaya. Pokoknya mulai sekarang angkat kaki dari rumah saya. Sayang. Aku nggak habis pikir, Mi. Mas Hari tega-teganya menduakan aku di belakang aku. Dan ternyata dia juga punya anak dari perempuan miskin itu. Aku gak pernah menduakan kamu, Hesti. Mela itu korban keadaan. Dan aku harus bertanggung jawab atas semuanya. Cukup, Har. Hargai istri kamu. Tapi apa dia bisa menghargai aku sebagai suaminya? Apa dia bisa kasih aku keturunan? Bisa cuma ngabisin uang. Tapi gak pernah tahu bagaimana harus bersikap sama suaminya. Hari, kita belum selesai bicara loh. Aku udah capek nih. Dengar ya, mulai sekarang kita nggak sekamar lagi. Har, percuma. Nggak mungkin bisa bicara kalau keadaannya seperti itu. Sabar ya. Pergi sana, kontrak kagak bayar-bayar. Emang gratisan. Tidur di bawah kolong jembatan sana. Hes, kamu beneran sudah pernah melihat anaknya Hari dari perempuan miskin itu? Kok Mami malah jadi ngomong kayak gitu sih, Mi? Mami jujur saja penasaran anaknya Hari itu seperti apa ya rupanya. Mami kenapa jadi penasaran kayak gini sih, Mi? Bukannya dulu Mami yang nggak setuju Mas Hari sama perempuan itu? Oh, kalau soal itu sih sampai kapanpun Mami tidak akan pernah setuju kalau anak Mami sama perempuan miskin itu.
kan Mami sangat merindukan kehadiran cucu, Hes. Mami kenapa jadi melo kayak gini sih, Mi? Dengar ya, Mi. Kalau Mami pengen cucu, aku bisa ambil anak pungut dari panti asuhan, Mi. Kamu itu kenapa sih selalu menyepelekan soal anak? Dan kenapa kamu enggak banget kepingin punya anak dari Hari? Mami, aku itu kan udah pernah ngomong dari dulu kan. Kalau aku itu nggak mau hamil. Terlalu ngerepotin, tau gak sih, Mi? Hesti, tolong ya, hargai saya sebagai mertua kamu. Dan kalau kamu menghargai anak saya, gak keberatan dong kamu memberikan cucu pada saya. Aduh, Mami ini tau gak sih jadi latah kayak Mas Hari. Nuntut anak mulu. Aku yakin alasan Hesti nggak mau punya anak bukan karena itu. Pasti ada hal lain. Tapi apa ya? Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ibu, tolong, Ibu bangun, Bu, tolong, Ibu. Ada mobil, Bu, pos tamu. Ada apa itu? Kayaknya ada kecelakaan, Bu. Kita mundur aja. Bu, tolong Bu, ada yang pingsan Bu. Kami perlu tembakan untuk pergi ke rumah sakit Bu.
Kenapa harus mobil saya? Kebetulan sekarang cuma mobil ibu aja yang lewat, Bu. Tolong nggak, Bu, demi kemanusiaan. Benar. Dia. Jangan-jangan anak itu. Ayo, angkat ke mobil saya. Ayo. Kamu tinggalkan ibu kamu, tinggal sama saya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Siapa nama kamu? Tiara, Bu. Yang pingsan tadi ibu kamu? Iya, Bu. Bu, cepet sembuh ya, Bu. Tiara nggak mau kehilangan Ibu. Memangnya kamu punya uang untuk membantu biaya pengobatan ibu kamu? Saya bisa membantu membiayai pengobatan ibu kamu, tapi dengan satu syarat. Tapi syaratnya apa, Bu? Syaratnya, kamu tinggalkan ibu kamu ikut saya, tinggal sama saya. Sebenarnya itu Ibu siapa sih? Kok Ibu sampai nyuruh saya ninggalin ibu saya, terus tinggal sama Ibu? Saya aja nggak kenal siapa Ibu. Karena saya... nenek kamu. Saya ibunya Hari. Bagaimana? Semua keputusan terserah kamu. Sekarang kamu tinggal di sini, ya? Mami apa-apaan sih bawa anak gembel ini ke sini? Mami bisa ketemu dia di mana? Oh, jangan-jangan Mami emang sengaja kan balas ucapanku semalam? Intinya, Mami mau cucu. Dan ini anak biologisnya Hari. Gak salah dong. Mami kenapa sih kok jadi kayak gitu sama aku? Kamu sih nggak mau punya anak. Tiara, kok kamu bisa di sini? Oh, Mela meninggalkan dia di jalanan. Jadi Mami bawa ke sini. Gak mungkin. Mela bukan wanita seperti itu, Mi. Ibu kamu di mana, Tiara? Ya sudah, kalau kamu tidak percaya sama Mami. Yang penting Mami bawa anak kamu ke sini supaya kamu tidak kesepian lagi. Iya, tapi dari mana Mami tahu kalau Tiara ini anak aku? Mami kan belum pernah ketemu sama Tiara sebelumnya. Mami itu bukan orang bodoh, Han. Cari anak seperti ini gampang buat Mami. Tiara, ibu kamu masih khawatir sama kamu. Aku yakin ibu kamu bukan orang yang gampang melepaskan tanggung jawab begitu aja.
Angkatlah penyakit ibu ya Allah. Aku terpaksa meninggalkan ibu di rumah sakit ya Allah. Aku melakukan ini karena aku sangat mencintai ibu. Persatukanlah kembali aku sama ibu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Amin. Tiara. Tiara. Sini. Ayah berangkat kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Terima kasih. Puas kamu bisa masuk rumah ini. Dasar anak miskin. Oh, pasti kamu disuruh ibu kamu karena untuk mempengaruhi suami saya. Hesti, jangan sakiti cucu saya. Saya yang bawa ke rumah ini. Jadi kamu harus menghargai keputusan saya. Dok. Detak jantung, denyut nadi, dan tekanan darah Ibu Mela sudah mulai stabil. Memang saya sakit apa, Dok? Anak saya, Tiara, dia ada di mana? Anak Ibu dibawa oleh saudara Ibu. Apa? Dan saudara Ibu meninggalkan kartu nama serta deposit uang di kasir. Saudara, uang. Anak saya di mana? Kamu? Ngapain lagi kamu kesini? Mau ambil anak kamu ya? Anak saya benar ada di sini. Dan saya amat sangat terganggu dengan kehadirannya. Ibu! Kenapa kamu tinggalin ibu? Kamu jangan pernah tinggalin ibu. Udah sana pergi sekarang. Ayo. Ayo kita pergi yuk sayang. Mela, Tiara, kalian mau kemana? Mas, kamu apa-apaan sih, Mas? Udah biarin aja dia pergi, Mas. Kamu boleh pergi dari sini. Tapi Tiara tinggal. Karena saya sudah membayar rumah sakit kamu. Dan mulai sekarang, pergi jauh-jauh dari kehidupan kami. Rumah sakit? Maksud Mami apa? Bu, saya ini adalah ibunya. Saya yang mengandung dan membesarkan dia. Gak bisa saya memberikan Tiara begitu saja ke orang lain. Ya, aku juga gak mau pisah sama ibu. Saya gak bisa berpisah dari anak saya. Mela, aku juga gak ada niat memisahkan kalian berdua. Tapi aku gak mau kehilangan kalian berdua. Aku mau kalian tinggal di sini bersama aku. Hari? Mas Hari? Selama hidup aku udah satu kali melakukan kesalahan besar. Dan sekarang, Tuhan memberikan aku kesempatan sekali lagi. Aku gak akan menyia-nyiakan ini. Aku ingin tinggal bersama dengan orang yang aku cintai. Keterlaluan kamu ya, Mas. Dari dulu kamu sampai sekarang gak pernah bisa ngehargain aku. Hesti, dari dulu aku udah tegas sama kamu. Kalau aku hanya mencintai Mela. Kalau kalian gak suka Tiara dan juga Mela tinggal di sini, biar aku yang pergi dari rumah ini. Jangan, Hari. Kamu nggak boleh pergi dari sini. Kalau memang itu keputusan kamu,
Ya, terpaksa. Mami setuju. Tapi, Mam, Mei, aku mohon. Demi Tiara. Aku ingin Tiara punya tempat buat berteduh. Aku ingin dia nggak putus sekolah. Aku mohon ya, Mei. Ini semua demi Tiara. Baiklah. Aku harap semuanya bisa menerima keputusan aku. Jadi mulai sekarang, perlakukan Maila seperti kalian perlakukan aku. Berangkat ya. Tolong titip Maila dan juga Tiara. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Jangan sakiti ibu aku, jangan. Mbak. Lepasin ibu. Mbak, denger ya. Kamu satu-satunya orang yang membuat hidup aku berantakan. Aku sangat membenci kamu. Bahkan, aku ingin sekali membunuhmu. Lepasin. Oh, ini semua bukan kehendak aku. Iya, tapi kamu bisa nolak kan? Dasar murahan kamu. Oh, aku tahu. Kamu kesini hanya untuk uang kan? Ini ambil. Udah, kamu gak usah nangis. Air mata kamu tuh gak guna, tau gak buat apa? Sekarang daripada kamu berlaga jadi nyonya besar di rumah ini, mendingan sekarang kamu ke belakang. Kerjain pekerjaan membantu. Karena hanya posisi itu tau gak yang pantas buat kamu. Hari membatalkan kerjasamanya dengan kamu. Nggak bisa. Aku nggak akan ngebiarin Hari hidup senang. Terlebih lagi saat ini. Dia makin nyakitin aku dengan membawa mantan pacarnya dan anaknya ke dalam rumah ini. Aku nggak akan ngebiarin Hari dan aku akan ambil semua asetnya. Dan setelah aku dapatkan, kita bisa pergi dari sini. Oke, sayang. Mungkin hanya perasaanku aja. Akhirnya aku bisa merasakan masakan rumah lagi. Wajar lah, kamu bisa makan masakan rumahan. Kan udah ada pembantu baru. Loh, memangnya Bibi udah pulang? Tapi perempuan yang kamu minta untuk tinggal di rumah ini, dia adalah pembantu baru kita. Kamu? Terus mas, terus aja ya kamu sakitin aku. Seandainya papi aku masih hidup, pasti dia akan marah besar dan menganggap kamu itu laki-laki nggak tahu diri. Hesti, aku selalu menghargai almarhum Om Satrio. Dan kamu tahu kan,
perusahaan bapak kamu itu hampir bangkrut. Terus sekarang kamu lihat, udah kembali jaya. Tapi kita belum bisa merasakan apa-apa. Karena apa? Karena utangnya masih banyak. Justru kamu yang mesti menghargai aku. Apa yang kamu bawa? Ini Mim, Mas Hari minta tolong saya membawakan dokumen ini untuk dibawa ke kantornya. Kamu itu jangan pura-pura ya. Saya sudah mendengar semua percakapan kamu dengan orang yang mau menipu anak saya. Dasar nggak tahu malu. Pantas ya, kamu nggak mau memberikan cucu pada saya. Ternyata kamu selingkuh di belakang Hari. Seharusnya Mami itu mengerti kenapa saya jadi seperti ini. Dari awal kami nikah, Mami itu nggak pernah tegas membela saya, Mi. Bahkan saat anak Mami membawa orang-orang miskin itu masuk ke dalam rumah ini, Mami hanya bisa pasrah. Saya harap Mami nggak akan menghalangi niat saya. Kalau enggak, Mami akan bisa. Aja kamu ya. Bu! Ya Allah, Bu. Bu nggak apa-apa, Bu. Bu. Kita harus cepat bergerak, sayang. Sebelum semuanya terlambat. Maminya Hari sudah mengetahui semuanya. Oke, sebentar sayang. Aku udah siapkan semuanya. Flight kita perjalanan malam. Karena perjalanan malam itu jauh lebih aman daripada siang. Kamu memang benar-benar jenius, sayang. Beruntung aku memiliki kamu. Bu. Hanya rekayasa. Semuanya idenya Hesti. Maafkan Ibu ya. Ibu kenapa? Bu, sakit Ibu kumat lagi ya? Sakit.
Emang kamu sakit apa? Memang biasa begini kok. Ini hanya mah yang sering kambuh aja. Oma, kalau Mama lagi kambuh, Mama suka pingsan. Enggak. Waktu itu kata dokter, penyakit kamu apa? Mami? Hari, kamu harus segera bertindak cepat. Segera lapor pada polisi. Hesti membawa semua aset perusahaan kamu. Dan dia juga selingkuh dengan orang yang bekerja sama dengan kamu. Dari mana Mami tahu? Kemarin, Mami pergoki dia telepon-teleponan. Keadaan Mami seperti ini juga semua karena Hesti. Untung Mela menolong Mami. Loh, kamu kenapa diam? Cepetan dong kamu telepon polisi. Sekarang sebelum mereka pergi jauh. Iya ya. Halo, kantor polisi. Dan Mami tidak akan bisa memaafkan kamu kalau kamu menolak lamaran Hari. Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Ada apa nih, Pak? Saudara Riki, ikut kami. Ini surat penangkapannya. Saudara kami tangkap atas tuduhan penipuan. Dan Anda, Saudara Hesti, kami tangkap atas tuduhan membantu proses penipuan dan percobaan pembunuhan. Ini nggak mungkin, Pak. Ini nggak mungkin. Saya nggak salah, Pak. Jelaskan nanti saja di kantor. Saya nggak salah, Pak. Pak, lepasin saya nggak salah. Pak, ikut kami. Saya nggak salah, Pak. Jalan. Bapak. Lepas. Coba kalau Mami Ibu kenapa? Mei, Ibu, ini saatnya aku titip Tiara sama kamu. kamu
jangan bicara seperti itu, nak. Ibu. Aku sakit, Mas. Aku terkena kanker rahim stadium 4. Masya Allah. Aku tahu. Waktu ibu bawa aku ke rumah sakit. Terima kasih. Berkat ibu aku tahu apa yang sebenarnya terjadi sama aku. Kamu harus bertahan, Mei. Kami semua membutuhkan kamu. Kamu harus kuat ya. Mela, kamu harus kuat. Kamu pasti bisa, Mela. Ibu jangan tinggalin Tiara, Bu. Jangan tinggalin Tiara. Tiara nggak mau sendiri, Bu. Tiara, kamu gak sendiri. Ada ayah kamu dan ada oma yang akan jaga kamu kalau ibu gak ada. Sayangi Tiara seperti kamu menyayangi diri kamu sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu Ya Allah. Ibu jangan tinggalin Tiara, Bu. Mela. Mei, Mela. Bu.